llevados a cabo por las fuerzas de seguridad en Papúa y Papúa Occidental en 2022. How is Indonesia addressing the high number of deaths among internally displaced people? Kasus pelanggaran HAM baik yang terjadi di masa lalu maupun yang baru, maka mungkin tahun ke depan akan menjadi ujian yang sangat berat buat Indonesia. Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi, manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk bebas. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang hak ini, karena ini adalah hak kita bersama. Hak asasi manusia mencakup kebebasan berbicara, hak untuk bersekolah, dan mendapatkan perawatan kesehatan yang layak. HAM adalah landasan dari kebebasan kita, mengingatkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dengan martabat, tanpa diskriminasi dan ketidakadilan. HAM tidak hanya untuk segelintir orang, tetapi untuk semua manusia di seluruh dunia. HAM penting karena mereka melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa kita harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup. Ini berarti bahwa kita harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat untuk menerima pendidikan, bekerja, dan mempraktekkan agama kita. Berbicara dalam bahasa kita sendiri dan hidup dengan damai. Baik teman-teman, hak asasi manusia ini terdiri dari beberapa faktor utama. Yang pertama adalah hak sipil dan politik. Nah, hak sipil dan politik ini mencakup seperti contohnya kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah hak sosial dan ekonomi. Hak sosial dan ekonomi ini mencakup seperti pendidikan yang layak dan kesehatan. Nah, yang ketiga adalah hak kolektif. Hak kolektif ini adalah yang dimana setiap orang memiliki hak untuk menjamin kehidupan yang nyaman dan sehat. Nah, semua kategori itu berkaitan untuk menjamin kehidupan yang sejahtera dan bermartabat bagi setiap orang. Baik rekan-rekan sekalian, dari beberapa jenis HAM yang telah disebutkan sebelumnya, akan tetapi masih banyak pelanggaran HAM yang masih terjadi di kehidupan nyata. Contoh yang paling sering adalah tindak diskriminasi dan ketidaksetaraan. Perlakuan diskriminatif terhadap kelompok etnis, agama, atau gender dalam berbagai aspek kehidupan masih sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Karena adanya perbedaan membuat orang menganggap perbedaan itu adalah suatu hal yang salah. Di kehidupan sehari-hari, contohnya menghalangi orang yang ingin melakukan ibadah karena kepercayaannya berbeda. Oknum-oknum seperti ini masih sering terlihat di negara kita. Baik teman-teman, pelanggaran dari hak asasi manusia itu lebih dari hukum yang dilanggar. Setiap pelanggarannya akan berdampak sangat mendalam bagi setiap manusia. Baik dari kehidupan yang hancur, keadilan yang dirampas, bahkan harapan yang lenyap. Setiap korban dari pelanggaran HAM, mereka akan kehilangan hak dasar mereka. Baik dari hak kebebasan seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak pendidikan, dan hak hidup. Bagi masyarakat akan timbul ketidakpercayaan satu sama lain, di mana akan timbul konflik, bahkan ketidakstabilan. Bagi anak-anak, mereka akan dipaksa bekerja sangat keras dan kehilangan kesempatan untuk belajar. Sedangkan bagi pekerja, mereka akan dituntut untuk bekerja sangat keras dengan upah yang sangat tidak manusiawi. Lalu, dari konflik hak asasi manusia ini akan timbul gelombang pengungsian, di mana masyarakat akan dituntut untuk keluar rumah tanpa ada kepastian di masa depan. Pernahkah kita merenung dan bertanya pada diri kita sendiri, apa arti menjadi manusia? Setiap dari kita, tanpa terkecuali, terlahir dengan hak yang sudah melekat sejak lahir. Hak untuk hidup, hak untuk belajar, hak untuk bekerja, dan hak untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Hak inilah yang kita sebut dengan hak asasi manusia. Mari berhenti sejenak dan bertanya pada diri kita sendiri. Apakah tindakan kita sudah cukup menghargai hak orang lain? Apakah kita sudah cukup peduli untuk membela mereka yang terabaikan? Kita semua memiliki kekuatan untuk membuat perubahan. Perubahan untuk membuat dunia yang lebih baik dan aman. Dunia tanpa adanya diskriminasi. Dunia di mana semua orang saling menghargai. Jadi ayolah teman-teman, kita sebagai anak muda tidak perlu menunggu orang lain. Cukup dari diri kita sendiri. Membangun masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Masyarakat yang cinta tanah air dan menghargai hak asasi manusia. Terima kasih.